Izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Acara yang kedua, laporan Ketua Panitia Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara sekaligus penandatanganan prasasti bantuan pembangunan rehabilitasi, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Pada acara yang kedua, yaitu laporan Ketua Panitia selaku dan SLB tahun anggaran 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara yang kami hormati, Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara yang kami hormati, Bapak Ibu staf Bidang Pendidikan Khusus di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Imam, serta Bapak Ibu orang tua dan anak didik, anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri Halmahera Barat yang berbahagia. Puji dan syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat bertemu, berkumpul di tempat yang indah ini, menjadi nilai ibadah tersendiri di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, serta bermanfaat bagi dunia pendidikan kita, insya Allah. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara yang kami hormati, SLB melalui dana DAK terdiri dari yang pertama adalah SLB Negeri Subaim. SLB Negeri Subaim adalah pembangunan perpustakaan, pembangunan ruang UKS, pembangunan ruang keterampilan. Kemudian SLB Negeri Mabah, pembangunan ruang keterampilan. Sedangkan untuk rehabilitasi, yang pertama adalah SLB Negeri Halbar, rehabilitasi ruang gedung kelas. Kemudian rehabilitasi ruang UKS, rehabilitasi ruang keterampilan. Yang saat ini dapat kami laporkan bahwa pembangunannya telah 100% selesai, yang kami bisa laporkan karena ini pelaksanaannya di Halmahera Barat secara simbolis, maka untuk kabupaten yang lain dapat kami laporkan melalui laporan virtual pada slide yang mungkin Bapak Ibu bisa melihat dari samping kanan Bapak dan Ibu dan dari samping kiri pejabat yang berada di atas panggung ini. Sesuai dengan laporan yang kami terima adalah perabot dari kegiatan itu, tapi kami bisa nyatakan bahwa itu sudah selesai dilaksanakan 100%. Demikian laporan singkat yang dapat kami sampaikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Maluku Utara, Bapak Sekretaris Dinas yang saya hormati, Bapak Ibu pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang saya hormati, Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala SLB yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah salah satu upaya pemerintah untuk mendukung arah kebijakan pendidikan yang merata, peningkatan mutu dan perluasan akses. Sejalan dengan hal tersebut, maka pemberian kesempatan pendidikan yang layak dan berkualitas kepada siswa, khususnya bagi siswa berkebutuhan khusus, merupakan langkah prioritas yang harus segera diwujudkan. Mengingat implementasi peningkatan mutu pendidikan khusus merupakan bagian integral dari upaya pembinaan dan pengembangan pendidikan secara nasional. DAK didorong untuk mengurangi kesenjangan pelayanan pendidikan antar daerah dan meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber daya. Oleh karena itu, DAK pendidikan diarahkan untuk membantu daerah-daerah yang kemampuan keuangan daerahnya relatif rendah dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat. Permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu sampai seberapa jauh pelaksanaan DAK bidang pendidikan dapat membantu kegiatan pembelajaran di sekolah dan juga bagaimana mekanisme perencanaan DAK dari pemerintah daerah. Untuk Provinsi Maluku Utara di tahun 2020, DAK fisik bidang pendidikan khususnya SLB dialokasikan sebesar 2.073.925 rupiah. Dengan rincian SLB Negeri Subaim pembangunan gedung perpustakaan, pembangunan ruang UKS dan pembangunan ruang keterampilan. SLB Negeri Beda pembangunan ruang UKS, SLB Negeri Maba pembangunan ruang keterampilan, SLB Negeri Kobelo rehabilitasi ruang kelas baru, SLB Negeri Halmahera Barat rehabilitasi ruang kelas baru, ruang UKS dan rehabilitasi ruang keterampilan. SLB Negeri Halsel rehab ruang guru, rehab ruang keterampilan dan toilet. Yang saat ini telah diselesaikan pekerjaannya atau mencapai target 100%. Oleh karena itu patut diberi apresiasi yang sebesar-besarnya buat kepala sekolah dan guru kedua SD yang dengan semangat telah menyelesaikan pekerjaan sesuai target waktu yang ditetapkan. Besar harapan saya ke depan semangat dan kerja keras perlu dijaga sehingga program-program pusat maupun daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, melalui momentum acara peresmian pada hari ini, Sabtu 12 Desember 2020, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya secara simbolis meresmikan pembangunan serta rehabilitasi gedung SLB ini secara resmi yang sebentar nanti ditandai dengan penandatanganan prasasti serta pemimpinan kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras kepala sekolah maupun tim kedua PS sehingga kegiatan ini dapat selesai sesuai target yang ditetapkan. Dan akhirnya saya secara pribadi maupun secara institusi mengucapkan selamat merayakan Natal bagi saudara-saudara kita yang bersama Nasrani dan selamat tahun baru 2021 untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada enam. Lewat Pak. Kalau ketupat tuh mesti di SK. Perwakilan. Bu Ibu angkat. Ibu angkat sedikit. Ya. Mantap. Sudah habis dulu jadi angkat dua. Habis kan? Terus. Oke.
Mantap. Jawabannya asik. الفاتحة إلى حضرة النبي وحضرة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين سيد الله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وصحابة سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا قارئ الحمد يا قاهر الهم يا مجيب الأرحام ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع العافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق والسلامة والإيمان والخير والخيرات والمسلمين والمسلمات اللهم أنزل علينا رحمة وبركة وقوة وصحة وسلامة والعافية اللهم طول أمورنا وسهل لساننا وخيرا قريبنا سرا بعيدنا وعملا سرورا عليه توكلنا فاغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Anak tunarungu SLB Negeri Halmahera Barat.
Pak Kadis, langsung buka saja, buka. Langsung buka. Tapi ya. Bapak Ibu undangan, silakan. Setelah menikmati hidangan yang sudah disediakan, para kepala sekolah SMP ini dalam posisinya belum selesai. Ini ada permintaan dari kepala sekolah bahwa memberikan Pak Kadis untuk barangkali membuka langsung dengan para sekolah. Jadi kami sampaikan ke Kadis bahwa yang hadir pada kesempatan ini selain para kepala sekolah penerima PHK, juga kepala sekolah yang belum menerima, yang tidak dari belum menerima PHK. Sekolah ke depan nanti ada beberapa kepala sekolah yang akan menerima dana. Oleh saya persilakan kepada Bapak dan Ibu, mungkin ada kata yang ingin disampaikan langsung oleh Pak Kadis, sehingga itu menjadi catatan kami dan kemudian dari Pak Kadis terkait dengan persoalan yang disampaikan. Mungkin ya langsung saja. Dan terima kasih juga semuanya yang belum siapa. Dari mana? Oh, Tidore. Halte. Oh, Ternate. Halte. Ibu? Oh, yang ini ya? Sana Pak. Oh, Sana besar insya Allah dapat ruangan untuk kambilan. ini semua. Mungkin yang Oke, sebagian besar. jadi yang lain ini baru lihat saya. Iya, jangan percaya Pak Ibu. Saya dari alhamdulillah ini berapa hari ini. Terima kasih juga ke Pak Kepsik. Hari ini luar biasa. Jadi ini mungkin yang pertama Sergei. iya Pak. Perlu kami menyampaikan kepada satu hal yang penting yang kita hadapi yang dasar adalah honor. Karena memang semua sekolah ini akan menyulut yang sama. Sebab kalau saya ini alhamdulillah kepala sekolah SLB Negeri Labuhan. Saya sekolah pendidikan sekolah itu 3 sekolah. Untuk PNS saja 9 orang 3 sekolah itu dari provinsi, untuk dari provinsi PNS-nya. Dan ada 3 orang PNS dari kabupaten. Jadi semua 12. Selain jumlah guru 28 itu honor 16 orang. Jadi masuk di dalam data itu 15 karena ada 2 orang itu karena honor harus segera itu dia secara tidak langsung masuk di dalam didiknya SLB, makanya secara tidak langsung dia pegawai honor dinas pendidikan provinsi karena satu dapat. Nah, oleh karena itu mungkin ke depan karena honor saya itu karena 2 tidak terakomodir oleh
Provinsi Maluku Utara, kami kemarin mengusulkan itu ada kelebihan honor 2 orang yaitu dari kabupaten kota sudah masuk dalam honor itu. Makanya kemarin masalah Dapodik ini kami ada kelebihan 2 honor guru. 2 honor guru itu bukan berarti katakan siluman, bukan, karena kita dalam pegawai kabupaten ini dia dalam satu kabupaten satu Dapodik, makanya secara langsung kita usulkan UPTD kabupaten kota itu kita sudah lampirkan. Maka kami minta supaya itu diakomodir untuk tahun 2021. Kira-kira itu saja. Mungkin saya juga tahun 2020 ini saya menerima yaitu HAP. Mungkin juga ada kekurangan lagi. Saya hanya saat ini itu belum ada punya ruang UKS dan perpustakaan. Memang perpustakaan, tapi dia lebih pada ruang guru. Sehingga kami maunya kalau tahun depan kami pisahkan antara perpustakaan dan UKS. Saya cuma hanya 2 hal sih yang saya perlu sampaikan, bahwa ketika di banjir kalau di desa kalau bagus ya, karena banjir kalau sudah datang itu udah berarti sini banjir, dua wilayah banjir. Jadi satu lewatnya di sini agak deras, satu lewat di belum ada. Kalau juga belum. Jadi posisi banjir itu di arah pada bisa di depan kan sudah padat. Itu yang sangat kami merindukan untuk pagar, sehingga kalau hujan bisa sudah tidur nyenyak. Kalau hujan-hujan begini kadang-kadang kita berpikir karena banjir yang menghadang langsung ke posisi termasuk ke asrama, posisi di ruangan belajar, ruangan kelas. Ya, masih kurang lebih 100 meter lagi. Ada 4 hektar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pegawai negeri saya yang statusnya di kabupaten. Ini ada kurang lebih 20 orang, itu adalah pegawai kabupaten yang mungkin kami sudah mencari solusi untuk dimutasikan ke provinsi. Kalau itu kami sudah melakukan beberapa kediaman dinas kabupaten, mereka sudah memberikan kalau boleh secepatnya, kalau mau dulu. Kemarin kami sudah minta dokumen-dokumen yang perlu disiapkan, nanti mereka akan pindah ke SLB Negeri Halmahera Barat. Itu. Jadi di sini ada 2 rumah tangga, satu untuk punya provinsi termasuk saya, tambah dengan honornya 18. Itu dari karena terdiri dari SDLB, SMPB dan SMB, jadi 6 itu yang sangat kami harapkan. 18 honorer masih di provinsi itu dengan saya sama-sama, tapi yang 21 itu pegawai kabupaten yang disahkan oleh kabupaten ini sekarang. Jadi mereka juga mengharapkan kalau boleh mereka bisa kasihkan ke provinsi, karena persoalan-persoalan yang bisa menjadi satu apa saja bagi mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Kadis. Saya dari di Citra sekolah kami swasta dan 2 tahun tidak ada. Jadi kalau tadi dibilang tahun ini karena setiap tahun itu kan ada yang kalau ini masih awal barangkali belum dapat itu saya terima, tapi untuk kali ini memang di Baru Ternate 2018 2019 tidak dapat. Saya juga nggak tahu masalah ini masalah swasta atau masalah negara. Yang pertama. Yang berikut, SLB ini gabung ke Provinsi Maluku Utara tahun 2004. Jadi bukan 1-2 hari, cukup lama. Masalah pengangkatan sangat minim. Dan rata-rata teman-teman kita sudah di masa-masa pensiun. Jadi saya selaku dalam saya ketua PKS minta perhatian kepada PKD, termasuk barangkali minimal kita harus mau dinas pendidikan untuk membuat formasi pengangkatan guru PLB. Yang pertama, yang kedua, saat ini memang banyak di
diisi oleh tenaga honor yang mungkin sebagian tidak memenuhi kualifikasinya, karena setahu saya kalau Pak PPK lebih paham SLB itu guru apa saja yang harus dibutuhkan, tapi sebagian mungkin, tapi yang jadi masalah kalau tidak menerima guru-guru dari non yang apa yang kita butuhkan, anak-anak kita siapa yang layan? Ya. Contoh di kabupaten yang lain mungkin PNS-nya hanya satu, kalau sekolahnya yang lain 12 itu mohon jadi perhatian. Jadi pada intinya itu Pak yang saya sampaikan, karena saya selalu menyampaikan kepada anak-anak pihak yang terkait, dan saya sempat juga ke tingkat sekretaris BKD Pak Yandi, saya beri kebutuhan guru melalui bahkan kebutuhan guru SLB itu mampu berarti sekian. Kami di sana masih 3 satu atap Pak, bisa pinjam SD, SMP, SMA, beda kepala sekolah. Gitu. Sedangkan yang lain itu sudah satu atap, sudah SLB. Sedangkan 3 sekolah itu termasuk ini di YPAC sama SMP Tidore itu yang masih pakai jenjang. Nah, kalau misalnya lihat dari ini teman-teman guru kepala sekolah yang lain yang sudah pensiun tahun 2020 banyak Pak izin, ada mungkin sekitar 4 atau 3 orang yang saya maksudnya nanti tugas mohon izin untuk belajar ke SLB saja Pak, karena jujur di Dapodik itu juga dia sudah SLB, dia sudah tidak masuk ke jenjang. Jadi mesti atas perwakilan Bapak, mesti kami menyuarakan itu yang tidak atap yang satu atap ini untuk SLB, jangan kayak jenjang lagi. Ya, karena jujur di setelah minta data juga susah, karena tahu pakai pengapelingan. Oh ini wilayahnya SMP, ini wilayah SD, SMA. Jadi untuk PS, SLB, Tapi dalam satu lokasi ya, lokasi tapi beda kepala, jadi kan susah. sama di ini. Ya, sama YPAC, karena YPAC swasta, kami yang buat negeri. Jadi untuk karena lingkungan ini lahannya sempit, UKS-nya nggak ada, makanya dipakai ruang sekolah. Nah itu satu. Jadi ruang keterampilan juga kisah. Harusnya kalau misalnya ruang keterampilan itu tenaga kita, khusus tenaga kita, gitu. Bisa menjadi nah, untuk sarankan juga untuk sekarang, untuk siapapun yang menyatakan dirinya negeri, yang lahannya juga besar, mohon Pak Kadis, lewat Pak Kadis, semua fasilitas ketunahan harus ada di dalam satu SLB, gitu. Maksudnya saat bicara tentang tunarungu, dia punya harus ruang kerap suaranya harus ada, ruang tes pendengarannya juga harus ada, dia punya terapi bicaranya juga harus ada. Saya harus bicara tentang tunanetra hitam, dia harus punya terapi itu juga. Dia harus sendiri. Jujur, SLB Maluku Utara yang sebesar ini tidak ada satu fasilitas tentang ketunahan. Usulan saya ada. Ya kalau misalnya fasilitas dak banyak, hanya kan akhirnya itu tidak dimanfaatkan. Akhirnya jadi mubazir. Coba kalau misalnya satu kali misalnya di sekolah besar kayak Geologi besar, Sufifi besar, Sanana besar, yang fasilitasnya itu harus lengkap di situ. Jadi kalau misalnya kita di saat kita mau deteksi pendengaran berapa desibel, kita tunggu SLB Halba mesti ada. Kita tinggal panggil semua siswanya di situ untuk deteksi pendengaran. Untuk sekedar informasi mungkin dengan bantuan di UKP kemarin, kami SLB Maluku Utara bangga karena di Maluku Provinsi Maluku Utara sudah ada mesin braille cetak braille. Kita ada di Tidore Pak. Bukan printer, mesin cetak braille. Bukan printer. Kalau printer ya, mesin cetak braille. Jadi bisa bikin buku. Iya, maaf izin. Karena saya yang masuk di dalam situ, saya yang ikut ikut aplikasiannya. Jadi maksudnya kalau soal ujian netra, itu tinggal filenya dikirim ke kami tinggal print di sana. Sekalian ada, bukan cetak ya, bukan ini apa ya, mesin tik ya, bukan mesin printer ya. Ini mesin cetak, jadi bisa buku, bisa cerita apa semua lengkap ya. Namun yang saya lihat di sini, kami di sana memang fasilitas untuk ketunahan memang belum
tersulit dan belum memadai memang. Namun yang saya butuhkan di situ pagar Pak. Kami sudah kumpulkan lama ini belum dibangun-bangun dari setiap dekat sekolah karena kan sudah mau dipetik sapi masuk. Kayak itu sapi gambling masuk, jadi saya juga rasa kasihan dan sombong bantuannya tempat kalau bisa itu pagar itu bisa berdiri lagi di situ. Dan selanjutnya untuk ruangan UKS kami di sana belum ada ruangan UKS, ruangan UKS masih depan, jadi bantuan bisa dibuat tanpa bantuan karena UKS anak-anak sekali ada pendidikan ramah anak itu UKS itu penting sekali di ruangan itu. Dan sekali lagi tentang honor kami belum banyak UBS cuma 8 ke 90 dengan honor 16. Jadi mohon Bapak Ibu tolong usulkan kami punya guru honor karena sudah lama sekali dia mengabdi. Rumahnya jauh di kota sampai ke Sasar sana, saya juga rasanya tolong cepat diakomodir gimana caranya dengan SPP kata apa itu yang penting saya sebagai kepala sekolah untuk membantu untuk supaya punya guru-guru cepat diakomodir dari PNS itu saja Pak. Kali yang bicara tadi adalah sekolah yang lama. Kami adalah sekolah yang baru dirintis. Yang lama saja sudah mengeluh, ya. Bukan mengeluh tapi menyampaikan kekurangan yang sebanyak itu. Apalagi yang baru. Jadi barangkali saya rasa kendalanya semuanya sama. Tapi yang lebih kendala adalah yang saya katakan baru. Ya saya langsung saja bahwa untuk SLB Weda Maba Subaik barangkali tahun berdirinya yang bersamaan. Namun ini saya tidak membedakan, tapi mereka adalah USB. Tapi saya adalah DAK yang pertama awal untuk memulai, yaitu dengan 3 lokal. Barangkali maaf ini kebetulan Ibu Saprasada. 3 lokal itu dari permulaan sampai sekarang itu mobilnya sampai sekarang tidak ada. Bukan kami diam, tapi kami sudah bertahun-tahun. Karena memang proses belajar harus ada meja belajar dengan kursi. Karena saya datang ke sana itu 3 rombel itu sudah ada. Itu kapan itu? Itu akhir 2017. Saya ke sana 2018 awal. Sampai sekarang. Jadi kalau saya bicara-bicara itu guru-guru ini akan memarah sebenarnya. Saya cuma ulang bahasa kata satu. Yang kedua adalah DAP 2018. Alhamdulillah semuanya sudah ada dalamnya dengan teratur. Disitulah saya mulai beranjak dari tahun 2018 akhir karena DAP 2018 itu berakhir pada Desember sama dengan yang kemarin. Alhamdulillah sekarang SLB Weda sudah bisa berjalan seperti sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Kendala guru barangkali sama Pak, apalagi kami yang baru. Yang awal itu saya sudah akomodir dari dinas kecamatan, dinas cabang, karena mereka menunggu terlalu lama, akhirnya mereka honor juga ke sekolah yang lain. Sedangkan mereka sudah terakomodir di dalam dapodik saya. Namun kalau secara administrasi kalau saya lepas, berarti di dalam laporan itu guru cuma saya sendiri. Sedangkan yang pengganti itu adalah guru baru yang belum terakomodir di dalam dapodik. Ini barangkali bisa perjalanan saya sampai sekarang. Jadi barangkali saya minta bahwa guru yang itu sekarang saya sudah mau lepas bertepatan dengan untuk kasih netral kita punya administrasi itu kasih mantap kita administrasi sekolah dengan menyangkut dengan guru honor itu, maka saya itu ingin supaya guru yang kemarin itu saya lepas sudah pembagian rombel belajar atau itu sudah sesuai dengan guru yang aktif sekarang yang belum ada yang masuk dalam dapodik. Alhamdulillah mudah-mudahan sekarang ada sudah yang mau menggantikan untuk yang pegang dapodik. Yang kemarin saya sudah sampaikan di barangkali Ibu Kabit juga, saya punya dapodik kemarin kebetulan
dia juga masuk di IWIB. Ini barangkali kendala yang paling besar karena dia adalah memegang nyawa saya di Weda. Karena dengan perjalanannya ini dia dapat panggil di IWIB, dia juga tergeser ke IWIB. Sehingga saya harus memulai lagi dengan harus mencari orang yang mendampingi saya untuk mengoperasi saya punya operator sekolah. Jadi barangkali kalau untuk sekolah, ruang kelas yang disebut-sebut teman-teman tadi barangkali baru ruang belajarnya yang SD itu 3, yang dulu itu 3 tambah dengan 2018 itu 4, itu saja yang fisik yang ada saya di Weda dan baru tambah UKS 1. Jadi nanti barangkali Sapras, ini saya langsung tunjuk kepada Sapras saja. Barangkali saya tak perlu minta lagi, dia saya punya fisik saja yang kurang itu barangkali bisa dimasukkan karena data itu saya sudah masuk di Ibu kasih Sapras. Persoalannya gubernur ini sama. Saya di sana itu gubernur yang ada sekarang itu 14. Sementara diakomodir dalam SK gubernur untuk mendapatkan honor cuma 12. Sebenarnya orang 2 masih dapat juga kemarin, tapi saya sudah sampaikan di nasional bahwa saya honor ini sudah lama. Ada 4 orang yang keluar kerja perusahaan, saya kasih keluar yang pergi pada tahun 2018. Tahun 2019 4 orang yang ini yang tidak terakomodir dalam SK gubernur, saya masukkan, ternyata terimanya cuma 2 orang sehingga 2 orang mampu. Jadi 12 orang itu mendapatkan SK gubernur, 2 orang itu belum. Sehingga saat ini kebetulan Pak masih ketika juga ada, bukan juga ada, saya bermohon agar supaya saya punya 2 itu di tahun 2021 terakomodir dalam SK gubernur. Sehingga saya terpusing kepala lagi. Kalau tak ada itu saya bilang sedekah. Kebijakan saya harus sedekah. Sehingga ambil sedikit-sedikit dari 12 orang itu untuk membeli kedua orang ini. Oleh karena itu saya minta agar supaya di tahun 2021 itu dia pilih 2 orang sehingga karena itu lebih rajin Pak Hadis. Rajin. Biar untuk jauh, cerita jauh tuh jauh, saya jauh sudah. Belum tinggal di SP2, mengajar saya di sana di SP5. Alhamdulillah, bicara mengenai pembangunan, saya merasa sudah cukup, tapi saya punya ruang sekolah juga belum ada Pak Kadis, ruang guru belum ada, dan ruang tata usaha. Sementara saya melaksanakan tugas itu, kurang titip di kelas-kelas. Mudah-mudahan dalam saat ini, saya juga bisa, yang penting satu saya kepala sekolah, ruang sekolah itu. Pak Kadis, ini kebutuhan yang bicara. Kebutuhan yang bicara dan kemudian hari ini kita sempat bertemu, kita sampaikan beberapa kebutuhan. Yang pertama, ini barangkali saya tidak kemarin terkait dengan transportasi ini Pak. Foto betul. Dari yang lalu saya ketemu di kami, saya mencoba buka itu dan alhamdulillah beliau sarankan proposal. Dan itu saya sudah kirim ke provinsi. Waktu itu saya diarahkan ke Bamiko. Terima kasih ada tapi saya sudah kirim. Nah, saat itu beberapa saat saya ketemu kami dan mungkin 3 hari saya sudah kirim. Nah, terus yang berikut ini saya lihat ada 2 yang berurutan. Yang pertama itu waktu itu diminta pengisian instrumen yang terkait dengan kebutuhan. Di antaranya itu saya juga sudah bukan foto-foto dengan apa itu. Di antaranya termasuk bangunan penghubung ini yang namanya setelah tidak salah itu juga saya sudah masuk ke provinsi. Dan yang terakhir ini dari Sapras minta dan itu juga sudah dimajukan. Nah, misalnya begini yang kebutuhan yang saya butuhkan itu, pertama yang untuk ruang SMA itu kan belum ada, jadi kita orang ambil ruangan itu ruangan kosong. Nah, sehingga orang dapat pindah-pindah itu dia punya meja sama kursi. Sehingga kemarin saya ajukan satu kelas itu 8,
kelas itu 16 ditambah dengan sama jumlahnya itu kursi, ditambah dengan meja guru dan kursi guru sama satu lemari itu saya sudah ajukan dengan Ustaz Pras. Baikkan di ketusnya kepala dinas apa itu? Karena kalau misalnya honorer itu kalau boleh dibayar tiap bulannya sebenarnya itu bukan urusan saya dan kita mengerti saya. Dari sekedar itu orang penyesuaian merupakan bagian daripada kebutuhan yang kita rasakan di lapangan. Tadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, perkenalkan saya, mungkin saya kepala sekolah baru di sini yang di SLB SPV. Terima kasih atas jamuannya SLB Harvard. Hari ini saya ingin memberikan masukan mungkin terhadap peningkatan mutu guru. Karena basic pendidikan kita adalah pendidikan umum, ada pendidikan PhD, bahkan ada yang fisika. Nah, sekiranya Dinas Pendidikan membuat diklat pemetaan mutu atau peningkatan mutu pendidikan kekhususan terhadap anak berkebutuhan khusus, sehingga para guru kami memahami betul-betul tentang karakter anak didik atau peserta didik kami yang kami bina. Contohnya kemarin, alhamdulillah saya baru 1 bulan, tapi ternyata saya bisa unjuk gigi tingkat nasional. Kami bisa memenangkan dalam kegiatan pramuka. Ini sebentar lagi kami akan mengikuti penutupan kegiatan ajang kreasi, salah satunya yang diwakilkan oleh Provinsi Maluku Utara, kami wakilkan dari Suvisi. Makanya saya sarankan semoga kedepannya diberikan pemahaman kepada guru-guru tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus atau pemahaman tentang bagaimana pembinaan guru dalam pemahaman tentang anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga ketika di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tidak salah dalam menafsirkan kemampuan oleh anak. Terkadang anak tidak mampu untuk membaca, tetapi kita sebagai guru dan kepala sekolah harus menekankan ke peserta didik untuk harus belajar membaca. Sementara di SLB kurikulumnya itu lebih banyak ke vokasional, 24 jam untuk di SMA, 18 untuk SMP, dan SD hanya 4 jam kalau tidak salah. Jadi itu saja. Mungkin kalau mungkin mantu narasumber, saya pun bersedia jadi narasumber walaupun tidak dibayar, karena demi peningkatan pendidikan kita di Maluku Utara, karena kita pemahaman tentang ABK, karena kita kalau ini kepala sekolah rata-rata punya basic pendidikan khusus, hanya guru-guru kami. Jadi mungkin itu saja mungkin dari saya. Kalau masalah Sapras, mungkin Ibu Kabit atau Ibu Sapras mungkin sudah pernah melihat keadaan kondisi kami di SLB Sentra CPV, itu cuma namanya sentra. Itu mungkin saja masukan dari saya, sekiranya menjadi pertimbangan Bapak. Mohon maaf lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang DPM ini tadi sebenarnya harus itu bicara begini. Sebenarnya sekarang ini harus itu bicara yang terakhir ini bicara. Harusnya sudah bicara ke peningkatan. Tapi tolong masih berputar kepada dan saya tidak tahu kemarin pun bikin apa. Dan sekarang saya dengar bicara dari berubah. Ya. Jadi terkait honorer ini memang jadi permasalahan dari tahun ke tahun. Jadi seperti itu. Bukan cuma SMP, malah dengan SMA dan SMK. Dan itu juga kita. Yang kemudian dari tahun ke tahun yang tadi Muni harapkan bilang kalau bisa bayar per bulan, yang 6 bulan sendiri kita tunggak per bulan kira-kira. Jadi kemudian saya ambil langkah, setelah saya dilantik itu fokus saya itu di data. Pertama fokus saya di data, kebutuhan guru itu berapa. Jangan berbicara honor pertama. Kalau tidak bisa terlalu bicara honor. Guru yang dibutuhkan di sekolah itu berapa? Idealnya berapa? Kekurangan itu boleh honor. Tolong satu pemahaman dulu. Ya. Yang kemudian saya bincang-bincang dengan teman-teman, Kasep dan yang lain. Yang terjadi ini sekarang kan, kalau di sekolah negeri juga amburadul. Sekolah negeri saja amburadul. Makanya saya berpikir kalau honorer ini yang ada di swasta, mohon maaf ya IPC,
Ini di luar kan bicara. Kita kembalikan yayasan itu membayar honorernya. Yang kemudian kita fokus ke sekolah negeri pertama. Apalagi SMK yang guru produktifnya saya tidak butuhkan. Nah, seperti itu. Kita usul lagi tambah 5. Ini bukan ajang usul-usulan. Ini bicara honorer, ini bicara kebutuhan. Apabila ada kekosongan, baru disubsidi honorer. Kalau bicara tentang guru berpotensi yang produktif dan itu tidak bisa mengharap sampai ke situ. Sedangkan ini saja belum beres. Kau masih berputar dengan masalah-masalah itu, dia akan sampai kapan ini selesai? Makanya saya dan teman-teman tidak melaksanakan 2021. Kita fokuskan kepada yang benar-benar. Nah sekarang saya tanyakan, pegawai honorer sampai 18 orang itu yang dihasil ya? Kayak 18 orang itu dibiayai oleh daerah, iya kan? Iya. Nah, jumlah real yang harus ada di sekolah ini berapa? Jangan kemudian tuh bicara besarannya guru, karena kalau saya tahu kalau SLB ini kan tuh bisa takut sama dengan sekolah negeri. Iya, betul. Iya kan? Nah, ya kemudian tuh tidak bisa ada tolak ukur di situ. Iya kan? Tidak bisa ada tolak ukur bahwa harus 10. Harus 20, tergantung anak-anak. Iya. Karena 1:1 kan? Iya. Atau 1:berapa saya juga kurang paham. Ada 1:2 atau 1:1. Nah ini kemudian tidak ada habis nih. 1:1 itu kata habis. Makanya saya masukkan juga dari bidang. Biar kita formulasikan kebijakan yang ada itu tepat sasaran. Mungkin seperti itu. Tapi tetap akan kita, hanya saya minta data-data seperti itu harus segera disampaikan. Biar nanti kita akan, karena begini, yang ada di SMA dan SMK itu, kan ada banyak yang isi rumah. Karena pembayarannya sudah tidak lagi. Nah, kolektif tuntunan. Dengan sendirinya itu kan, ya, dapat taktis. Makanya, yang seperti itu kita harapkan itu bisa kurang alihkan kepada hal-hal yang atau yang nanti akan tertarik yang dari yayasan yang swasta. Mungkin sudah jadi itu gimana mesti daerah bayar lagi dia akan tidak mau honorer itu mesti bayar kan seperti itu. Jadi itu akan terpilih satu-satu dan insya Allah nanti akan kita akomodir. Tapi benar-benar ini harus dari KFC betul ya. Insya Allah. Kalau ini honorer ini memang aktif. Nah, dan segera harus dilaporkan kalau memang sudah diterima di perusahaan atau apa harus segera dilaporkan. Biar kita juga update data itu. Nanti lewat bidang PKK, saya pada prinsipnya saya akan akomodir. Insya Allah. Terus terkait Ridwan tadi ya. Ridwan yang di Ternate SD ini itu ada juga demikian. Iya. Jadi itu sudah satu sudah. Iya. Terus kemarin saya juga sudah dengan Kasubag Perencanaan terkait yang ini. Itu bangunan lama. Iya. Itu bangunan lama. Saya sudah bilang untuk diinventarisir kalau bisa segera digambar. Ya, baru boleh sudah. Cuma masalahnya ada di lahan. Lahannya itu kan kecil. Nah, cara satu-satunya harus memungkinkan. Cuma saya juga kurang paham terkait masalah. Apa kalau tingkat bisa? Bisa. Jadi kemarin juga ini ada sudah perencanaan juga. Nanti akan coba ini untuk yang ini nanti akan digambar nanti bagian nanti seperti apa insya Allah nanti APBD nanti masuk di mana nanti kami ini akan berangkat dari luar Munipir proposal apa titik ke dia salah kalau ada betul pemerintah apa banker ke apa tuh segera kalau memang tidak bisa dia karena tahun ini kan COVID jadi anggaran kan terbatas. Bicara putar-putar karena honorer saya tidak bisa bayar itu bicara sampai di langit.
tapi tetap terang. Insyaallah bisa terjadi. Jadi doakan saya juga sehat. Amin. Amin. Terus YPC tadi apa? YPC ini kan sebentar dari saya 2 tahun tidak ada data. Sekarang ya. Sampaikan sedikit lah untuk YPC. Memang YPC punya lahan terbatas lah, bahasanya kecil. Pada tahun 2016 itu memperoleh APBD yang nilainya hampir 2 miliar. Saat itu saya ditawar mau dibikin bagaimana, mau langsung lantai 2 bertingkat atau bagaimana. Saya minta dibuatkan lantai 1 tapi konstruksi lantai 3. Jadi 2016 alhamdulillah sudah. Terus 2018 saya dapat dak 4 ruang itu dibangun di lantai 2 dan itu masih dak. 2016 di BSC 2021. Ini kita coba perencanaan di tahun. Terima kasih. Saya ini kan terhafal kalau ini. Terus terkait dengan data guru Pak, kebetulan saya sebelum Bapak dilantik, saya merekap teman-teman semua minus maba. Bahwa hubungan belajar yang ada di rekapan saya itu ada peserta didiknya ada 895 di luar maba dan rombongan belajarnya 276 itu rombel Pak. Secara hitung-hitungan GPK minimal membutuhkan guru sebesar rombongan belajar 276 minus maba. Jadi guru PNS tidak sampai 100 Pak. Guru PNS yang ada di Serbia di Mangkunegaran tidak sampai 100. Dan honor yang saat ini yang diakomodir oleh dinas provinsi hanya 100. Iya, makasih. Yang tadi disampaikan bahwa yang sudah dikoordinasikan dengan BKD. Sebelum Bapak dilantik, saya sudah serahkan ke Pak Jamdi. Ya, Pak Jamdi. Tua juga. Saya. Jadi insya Allah, makanya terkait masalah personil, guru tenaga pendidikan dan lain sebagainya, untuk segera ditindaklanjuti, nanti kita tetap akan koordinasi dengan BKD. Ya. Terus terkait pagar tadi ya. Ini dia di luas masih sampai 100 meter ke sana. Besar sekali, bisa bikin lapangan bola. Pemusarannya sekarang kalau Pak Kepsek bilang pagar mulai dari mana? Dia bermasalah, bukan pagar sebenarnya. Kalau dia banyak drainase. Kalau pagar saya berpikir dia masih 100 ke sana. Itu pagar itu dia tidak bisa masuk pokir lagi. Itu berarti dia benar-benar besar sekali. Tadi saya tanya dia di mana sih, di mana? Dia bilang masih jauh. Soal waktu bikin pagar ini, kalau saya mengantisipasi banyak. Pertama memastikan itu drainase. Dia perluannya untuk ini. Kalau yang bilang tadi butuh pagar tadi yang sapi masuk, itu butuh. Tapi ini air masuk. Ini sapi dengan air masuk. Ya, sapi dengan air. Makanya kau bikin kayak gini kalau pagar, kau dia ke pagar. Masya Allah besar sekali. Gitu. Tapi tetap nanti usulkan saja, itu sudah usulkan belum? Ada somasi juga belum? Belum. Kita kemarin berkoordinasi dengan dia di Harvard dan mereka setelah ukur. Untuk bencana. Dan kemarin sudah ketemu cuma waktu itu pergantian juga, tapi kepala BPD itu sudah bapak sampai bupati jadi sementara apa yang kami juga itu masih belum dilayani karena seperti itu karena sama pergantian kepala baru berhad dan belum bisa. Memang mereka sudah turun ukur kurang lebih 500 meter tertarik. Jadi dia rencananya kasih air yang sudah tembus ke sebelah.
Kalau memang karena di sana ada pagar yang perlu kita hanya bangun untuk mengatasi air, memang tidak seluruhnya air melalui itu, tapi yang pagar yang dibangun oleh sekolah pada tahun 2005 itu yang dia jebol, itu kurang lebih 20 meter. Itu yang sangat naik pada situ. Tadi saya lupa bilang lagi terkait apa nama Moren tadi. Ini saya kasubag pegawai ini orang dari BPD. Saya ikut kepala bidang juga, mantan kepala bidang mutasi juga. Jadi dua-dua ini dari BPD. Termasuk saya. Karena saya ini belum kapan sekarang ini bukan saya sampai sini. Jadi kalau masalah terkait Moren dan tadi sopas sudah. Jadi ini tanggung jawab berdua. Bukan. Jadi pagar tadi nanti orang koordinasi juga dengan di sini. Tapi kalau tidak salah PKLK juga itu kan ada anggaran juga dari pusat. Ada bantuan apa? Kalau ada terkait bencana itu dapat juga. Ada itu. Cuma lagi di PKLK kalau salah. Tinggal bonus. Makanya bikin proposal banyak karena kasih duit. Terus apa lagi tadi? Operator. Oh, operator ya? Terus ada operator baru? Rencananya mungkin ada yang mau. Masih cari ya? Masih cari operator. Oh iya, kebetulan memang ada satgas. Satgas Dapodi itu kan tuh ada bentuk di kabupaten kota ada. Nanti hubungi saya kalau satgas Halten itu nanti Udin. Udin. Nanti saya tahu pada dia untuk siapkan operator. Kalau dia saat ini mesti cari dia yang bantu. Nah itu dia tugas. Tugas sih bantu. Udin ya? Udin. Urusan dinas. Dia siapkan 8. Dia siapkan 8. Nah, itu satgas untuk Halten. Bukan Pak. Bukan. Ini satgas itu bicara satgas, bukan operator. Tuhan kan ada satgas. Di dinas itu kan namanya KKD. Nah, satgas KKD itu bentuk satgas. Setiap kabupaten sudah ada koordinasi di depan. Jadi ada yang kekuatan, kalau ada yang problem di mana satgas ini yang tugas untuk membantu. Apa lagi? Saya lupa lagi tadi. Terlalu banyak. Oto. Oh, proposal semasa. Kan ini proposal semasa. Jadi ini banyak-banyak ini proposal. Hanya proposal masjid lagi. Jadi pada prinsipnya saya terbuka. Apa untuk disampaikan? Kalau misalnya bisa langsung saya ada kepala bidang, ada sekretaris, insyaallah. Bantu ke saya lagi sudah. Ya. Bantu saya membangun insyaallah. Ada lagi yang mau tambah? Tambah apa lagi? Fungsi yang kedua. Terima kasih Pak Kadis atas pencerahan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di KSD bisa kita tindak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak kepada saya. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan atau kekurangan kami, dan terima kasih atas jamuan dari terutama kepala SLB Kalbar. Terima kasih atas semua kepala-kepala penerima adat atas partisipasinya sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kalinya dari sana. Dan dari sana, dia pakai dari ke pagar. Masuk ini pagar ini kan waktu itu tidak kuat. Nah, maksudnya kali mengarah Meluap. Iya, penguapan. Karena jalan terus bikin jalan. Meluap. Ya. Dulu kan masih ada, kan dulu belum ada jalan. Jalan yang